Dan Thomas Trikasih Lembong atau dikenal dengan Tom Lembong disebut akan bebas hari ini. Dan saat ini koresponden CNN Indonesia Roni Satria sudah berada di Lapas Cipinang. Selamat siang, Roni. Bagaimana bisa Anda sampaikan kondisi terakhir di Lapas Cipinang? Sepertinya ramai sekali nih para pendukung Tom Lembong di sana. Bisa Anda sampaikan? Ya, Benny, kalau sejak saya hadir di sini sudah ada 3 orang yang masuk ke dalam lapas Cipinang, Jakarta Timur ini, yaitu yang pertama tadi Refri Harun, kita tahu dia memberikan dukungan juga terhadap Tom Lembong. Kemudian di 9.30 hadir juga Anies Baswedan yang juga tadi memberikan sedikit keterangan kepada kami, awak media yang sudah berkumpul di sini terkait dengan dia akan masuk dan berbicara terhadap Tom Lembong apa langkah selanjutnya. Tadi kita tanyakan kepada Anies Baswedan bagaimana tanggapan atau respon terhadap abolisi yang diberikan oleh Presiden Prabowo ini. Ia tidak memberikan keterangan tersebut bahwa nanti menunggu Tom Lembong untuk hadir, untuk yang menyampaikan secara langsung. Termasuk yang ketiga tadi juga hadir istri dari Tom Lembong sendiri, yaitu Maria Francisca Wijaharja yang juga hadir sekitar 15 menit kemudian di 9.45, dan mereka masih di dalam bertemu dengan Tom Lembong untuk nanti diperkirakan akan keluar pada siang ini. Tapi kalau saya perlu perjelas lagi bahwa tentunya nanti setelah di-approve atau disetujui oleh DPR terkait dengan pengajuan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo pada 30 Juli lalu, maka 31 Juli disetujui oleh DPR terkait dengan permohonan abolisi tersebut. Namun kembali lagi untuk nantinya Presiden Prabowo harus mengeluarkan kepres atau keputusan Presiden untuk secara legal formal bisa ditindaklanjuti oleh pihak lapas sendiri untuk bagaimana proses keluar dari lapas Cipinang ini. Tapi saya akan menunjukkan pada Anda bahwa nanti sekitar pukul 1 waktu Indonesia, 13 waktu Indonesia Barat akan ada massa yang akan berkumpul untuk menyambut kedatangan ataupun keluar dari lapas ini. Tetapi sejumlah pendukung juga sudah ada dan salah satunya adalah dari koalisi Nasional Perempuan Indonesia, Ibu Mary, boleh dijelaskan ke kami tadi sampai di sini kemudian datang ke sini sebagai untuk memberikan dukungan seperti apa? Baik, yang pertama kami mengucapkan syukur dulu ya bahwa semalam kami mendapatkan berita langsung Pak Dasko ya yang menyampaikan di depan di DPR bahwa mereka mendapat surat dari Pak Prabowo untuk memberikan abolisi. Yang akan kami bahas adalah Pak Tom dulu ya. Kenapa? Karena kami ketika sprindik itu dijatuhkan dan ketika Pak Tom itu langsung diambil waktu itu, satu ya, tidak ada 2 alat bukti. Kedua, dia tidak didampingi pengacara. Kami sebagai emak-emak tuh miris melihat seperti itu. Kesalahannya di mana? Kami tahu posisi Pak Tom Lembong, ya kan. Kemudian Pak Tom Lembong kemarin di pledoi ngomong bahwa dia bergabung dengan pihak yang berseberangan dengan rezim. Oktober 2023, begitu juga Oktober 2023 sprindik muncul. Jadi ada sesuatu yang tidak masuk akal. Sehingga kita lihat bahwa Pak Tom Lembong ini ditangkap atau dikondisikan seperti ini tanpa hal-hal yang sangat mendasar. Saya potong, berarti respon dari koalisi sendiri, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia ini dengan adanya abolisi dan sudah di-approve oleh DPR. Kita sekarang menunggu kepres dari Presiden Prabowo untuk dikeluarkan secara resmi supaya nanti Pak Tom Lembong bisa dengan mudah dibebaskan dari lapas Cipinang ini. Respon dari koalisi sendiri? Semalam begitu mendengar berita tersebut, kami ya di grup langsung ya, kami nangis terharu. Kami nggak bisa ngomong apa-apa. Dari sebelum sidang pra-peradilan kami sudah mengadakan aksi di depan Kejaksaan Agung. Sidang pra-peradilan kita juga sudah aksi di PN Jakarta Selatan. 23 kali sidang di PN Jakarta Pusat kami hadir. Sampai terakhir kemarin begitu putusan kami nggak boleh masuk. Wah, sedih banget kami. Mungkin teman-teman media melihat bagaimana kami merasa kami di-blocking oleh 3 baris polisi gitu loh. Tapi kami melihat bahwa ketidakadilan itu tetap akan kita suarakan, betul ya? Kenapa? Karena tagline kita KNPRI adalah selalu bersuara di setiap ketidakadilan. Nextnya dengan setelah kita menunggu nanti kepres ini keluar setelah abolisi ini, apa mungkin kemungkinan harapan ke depan? Kami minta dan kami yakin ya Bapak Prabowo adalah orang yang sangat berjiwa negarawan. Beliau adalah presiden yang sebenarnya kami juga memilih beliau ya dari 2014-2019. Cuma 2024 kami terpaksa tidak memilih. Kenapa? Ya tahulah masalahnya apa kan. Kami meminta kepada Bapak Prabowo gunakan hak prerogatif Anda untuk mendukung hal-hal yang benar. Jangan terjadi lagi hal seperti ini karena masih ada lagi banyak beberapa kasus yang sedang kami bersamai sekarang. Baik, dan kita sudah melihat Pak Prabowo sudah melakukan hak prerogatifnya. Saya melihat di baju-baju ibu-ibu di sini tadi mengucapkan thanks seperti itu ya di belakang bajunya. Boleh saya lihat seperti apa?
Boleh, mana? Ini agak cukup unik kalau saya perhatikan, Benny, bahwa mereka mengucapkan selamatnya dalam bentuk mengucapkan terima kasihnya kepada Presiden Prabowo. Suatu bentuk suara yang bisa kita lihat bagaimana mereka salah satu bentuk syukur juga terkait dengan upaya hukum yang memang yang bisa dihentikan secara total. Kita tahu bahwa abolisi berbeda dengan amnesti, di mana kalau abolisi ini berarti sudah tidak ada hukum yang melekat lagi meskipun sudah selesai di sana. Terima kasih Ibu Mary. Kalau kita lihat tadi juga masih ada beberapa orang yang keluar dari lapas Cipinang. Saya belum melihat ada masih banyak. Kita akan coba mendekati Benny dan juga mungkin meminta keterangan bila memungkinkan. Seperti apa? Permisi Bapak, boleh ke sini Bapak? Bapak boleh ke kamera Bapak? Bapak izin boleh ke kamera di sini Bapak, semua kamera ada di sini dan CNN sedang live saat ini. Bapak boleh bisa menyampaikan keterangannya. Apakah tadi sudah bertemu dengan Pak Tom Lembong di dalam seperti apa? Oke. Oke ya. Ibunya minggir dulu, Bu. Ya. Ibu minggir dulu. Ya. Oke. Sudah cukup? Ya. Oke ya. Oke, terima kasih kawan-kawan. Kami tadi sudah ketemu dengan Pak Tom langsung, sudah diskusi panjang lebar. Ya, alhamdulillah intinya kita menerima abolisi ini ya. Dan saat ini lagi ada pemrosesan untuk administrasinya. Hari ini yang kami dengar bahwa Kepresnya akan dikeluarkan hari ini. Semoga proses administrasi ini bisa berlangsung lebih cepat. Karena harapan kita siang ini Pak Tom bisa keluar dari sini. Nah, tadi juga pihak Rutan sudah menyampaikan mereka menunggu juga dari Kejaksaan. Nanti Kejaksaan diharapkan bisa datang ke sini untuk mengurus administrasinya dan bisa pengeluaran Pak Tom. Nah, kaitan dengan abolisi ini, perlu kami sampaikan, ini bukan kaitan mengakui kesalahan. Karena memang Pak Tom tidak pernah melakukan kesalahan tersebut. Jadi tidak ada yang perlu diakuin, gitu loh. Tapi kaitan dengan abolisinya adalah mengesampingkan proses hukum itu karena demi kepentingan politik. Jadi Pak Tom juga tadi menyampaikan ya, ini semua berkat dukungan dari masyarakat, dari semua media, dari semua tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh akademis, ya guru-guru besar yang telah ada ratusan yang membuat amicus curiae, dan juga Pak Tom juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden, Kepala Negara yang telah mengambil kebijakan ini dan kepada kawan-kawan di DPR. Seperti itu. Berarti proses hukumnya gugur semua Bang, termasuk banding? Ya, otomatis dengan abolisi ini semua menjadi dikesampingkan, menjadi gugur. Tapi yang paling penting adalah ini bukan mengakui kesalahan. Jadi memang tidak ada kesalahannya Pak Tom dalam proses ini. Apakah pengacara juga melihat kalkulasi politik ke depannya Bapak? Karena ini juga menjadi kritisi banyak orang. Ya, kalau hitung-hitungan politiknya ya kita tidak punya kompetensi untuk menilai itu ya. Itu silakan ke para politisi. Tapi paling tidak peristiwa ini terjadi karena dukungan masyarakat. Begitu besarnya dukungan masyarakat yang memperhatikan kasusnya Tom Lembong. Karena kasus Tom Lembong ini bukan hanya kasus yang akan menimpa Tom Lembong, tapi akan mampu menimpa semua masyarakat Indonesia. Jadi tetap kita mengharapkan ada pembenahan, ada perbaikan. Walaupun Pak Tom Lembong masalahnya sudah selesai, tapi pembenahan dan perbaikan di proses penegakan hukum ini harus tetap berjalan. Seperti itu, tambahan Pak Dodi. Berarti penegasan aja, berarti selesai sholat Jumat, Pak Tom bakal keluar Pak ya? Ya, harapan kita begitu. Jadi kita mohon dukungan dari semua pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini untuk supaya mempercepat proses ini. Karena ingatlah bahwa jangankan 1 hari dalam tahanan, 1 detik pun dalam tahanan orang tidak akan senang. Karena itu melanggar hak asasi manusia. Jadi kalau memang nanti Kepresnya sudah ditandatanganin, tolong mohon dibantu supaya administrasinya bisa cepat dilaksanakan. Bang Ari, ini terkait dengan surat Kepresnya ada informasi nggak sih Bang terkait nanti jam berapa bakal disahkan secara pasti terkait surat Kepres ini di istana nanti Bang? Kami secara pasti tidak mendapatkan kepastian, tapi kami mendapat info, ada beberapa info bahwa siang ini bisa selesai. Siang ini. Kita belum tahu jam berapa, tapi info dari kawan-kawan di DPR menjelaskan bahwa siang ini bisa selesai. Dan Kepres itu bisa dilanjutkan oleh Kejaksaan dan Menteri yang membawahi lapas, gitu. Ya. Jika sudah ditiadakan berarti apa langkah hukumnya? Berarti ini kan sudah proses hukum sepanjang lebih dari 8 bulan bisa dibilang begitu. Apakah ada langkah hukum untuk kepada penyidiknya? Ya, tadi. Ya, dengan adanya pengenyampingan proses hukum,
maka pemerintah ternyata ya dengan adanya abolisi ini sebagai bukti bahwa pemerintah juga memperhatikan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, yang telah melakukan pengawasan, pengawalan terhadap jalannya proses hukum terhadap Pak Tom Lembong. Nah, dari pendapat-pendapat masyarakat yang memperhatikan proses persidangan, disimpulkan bahwa memang pemerintah melihat adanya tindakan-tindakan korektif yang perlu dilakukan. Nah, dengan hal ini Presiden menggunakan hak prerogatifnya untuk menciptakan rasa tenang, rasa keadilan, sehingga dengan demikian maka doktrin-doktrin hukum yang kemarin hendak diimplementasikan semuanya menjadi batal, dan dengan demikian ada kepastian hukum ke depan bagaimana mengenai penilaian tugas-tugas penyelenggara negara di dalam menerapkan kewenangannya untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Ya, iya. Dan kita melihat sekarang Pak Anies Baswedan juga ikut hadir di sini. Benny, silakan Pak Anies, kami sedang live di CNN Indonesia. Ya, jadi alhamdulillah tadi sudah berjumpa dengan. Sudah diulang ya. Jadi alhamdulillah tadi sudah berjumpa dengan Tom Lembong di dalam, ngobrol juga dengan istri beliau yang ikut hadir, Bu Siska. Beliau tentu bahagia, semua menyatakan syukur, dan kami juga ingin menyampaikan apresiasi pada Bapak Presiden Prabowo yang mengusulkan abolisi, dan kepada DPR RI yang menyetujui usulan abolisi, sehingga Pak Tom Lembong bisa segera berkumpul kembali dengan keluarga. Ini adalah masa yang membahagiakan bagi keluarga Pak Tom Lembong yang sudah selama 9 bulan 3 hari terpisah sejak tanggal 29 Oktober 2024. Nah, kita pantau sampai tuntas prosesnya, karena saat ini sedang menunggu. Nah, kita semua berharap bisa segera selesai, dan nanti Pak Tom Lembong, Bu Siska bisa pulang bersama-sama, berkumpul kembali bersama keluarga. Ya. Pak Anies, ada pandangan bahwa pemberian abolisi ini berarti bentuk bahwa Presiden mengakui atau melihat kasus hukum itu politis? Ya, nanti komentar lebih jauh nanti habis Jumatan ya. Sekarang Jumatan dulu. Ya, ada pesan dari Pak Tom Lembong nggak di dalam? Ada pesan atau kalimat dititipkan? Ini masih pembicaraan dengan awak media, Benny. Mau ngapain aja Pak mungkin? Belum, tapi dia mengatakan Tuhan selalu berpihak dan memberikan jalan pada kebenaran. Dan beliau mengatakan God works in a mysterious way. Katanya. Tuhan bekerja dengan cara-cara yang tak terduga, gitu ya. Pak Anies, baik Benny, demikian tadi kalau kita melihat dari pengacara juga sudah mengamalkan, dan termasuk juga dari Anies Baswedan yang sudah bertemu Tom Lembong secara langsung. Kembali ke Anda, Benny. Baik, Roni, terima kasih banyak atas laporan Anda. Tadi ada Anies Baswedan juga yang menyatakan bahwa Tom Lembong menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo, dan juga ada pengacara dari Tom Lembong yang juga menyampaikan keterangan. Dan juga tadi selain ada Pak Anies, juga ada Refli Harun di sana. Dan kita akan terus menunggu bagaimana perkembangan terbaru terkait dengan bebasnya Tom Lembong pada hari ini.